vektor. Untuk hari ini topik kita adalah subruang. Oke. Jadi subruang ini adalah sesuatu yang lebih kecil atau suatu sistem yang lebih kecil dari ruang vektor yang masih mempertahankan aksioma-aksioma ruang vektor. Oke, bagaimana saja konsep subruang kita akan lihat di beberapa slide penjelasan saya. Oke, kita bisa mulai pembahasan terkait dengan subruang. Oke, untuk sebagai pendahuluan, tentu saja teman-teman sudah familiar dengan istilah subhimpunan atau subset. Oke, kembali saya ilustrasikan. Ketika saya mempunyai sebuah himpunan H seperti itu, jadi garis biru ini atau kurva biru ini menandakan bahwa batas untuk himpunan H. Kemudian ketika kita ingin mencari subset atau subhimpunannya, tiada lain adalah suatu bagian dari himpunan A, yaitu semua anggota himpunan A itu merupakan anggota dari, ataupun semua anggota himpunan dari subhimpunan A ini merupakan anggota dari himpunan H. Jadi subhimpunan konsepnya adalah suatu himpunan yang lebih kecil daripada himpunan itu sendiri. Oke, dari sini kita bisa lihat untuk konsep subhimpunan sendiri belum dilengkapi dengan operasi. Jadi kita tahu bahwa dalam ruang vektor ada dua himpunan yang dilibatkan, yaitu ruang vektor itu sendiri dan himpunan semua bilangan real, dan juga ada dua operasi yang dilibatkan, yaitu operasi penjumlahan dan operasi perkalian skalar. Untuk konsep subset sendiri ini belum dilengkapi dengan operasi. Oke, kita akan lihat ilustrasi dari subruang yang tentu saja saya kira memiliki kesamaan prinsip pada ilustrasi subhimpunan atau subset. Ya, kita bisa lihat kondisi awal dari ruang vektor itu sendiri. Jadi ini adalah himpunan V. Jadi ini nanti himpunan ruang vektor. Kemudian ini adalah himpunan semua bilangan real R. Oke, kita tahu bahwa operasi penjumlahan terdefinisi atau dapat diinteraksikan antara dua anggota himpunan V, yaitu misalkan U dengan V, ini bisa dilakukan operasi penjumlahan. Sementara perkalian skalar ini adalah interaksi antara anggota himpunan V dengan anggota himpunan R. Oke, jadi ketika sudah dilengkapi dengan dua operasi dan memenuhi ke-10 aksioma yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, maka dikatakanlah V merupakan ruang vektor atas himpunan semua bilangan real. Lalu untuk subruang sendiri di mana posisinya? Itu sama atau serupa dengan subhimpunan. Posisinya adalah di dalam himpunan V itu sendiri. Jadi ini adalah ilustrasi dari subruang. Ya, kira-kira posisinya seperti itu. Ya, namun yang harus dicermati karena V tadi dilengkapi oleh dua operasi penjumlahan dan perkalian skalar, tentu saja yang namanya subruang di sini juga harus mempertahankan aksioma-aksioma operasi yang ada pada himpunan P. Saya kira demikian ya, ilustrasinya sebagai pengantar untuk sebelum kita masuk ke definisi subruang. Baik, kita akan lanjutkan ke definisi formal dari subruang itu seperti apa. Ya, untuk definisinya sendiri sangat mudah untuk dipahami. Misalkan V itu adalah himpunan ruang vektor atas R, himpunan bagian W, jadi W adalah himpunan bagian dari V, disebut subruang jika W sendiri merupakan ruang vektor atas R dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang terdefinisi pada V. Oke, jadi konsep sederhananya sendiri adalah W itu adalah himpunan bagian dari V dan juga W tersebut merupakan subruang atau merupakan ruang vektor atas R dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada himpunan V. Oke, jadi cukup simpel untuk definisinya. Oleh karena itu kita coba lihat contoh. Ya, kita tahu bersama bahwa R2 ini merupakan ruang vektor atas R. Ya, jadi
contoh kemarin Rn seperti itu. Jadi untuk n sama dengan 2, ini merupakan ruang vektor dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar, jadi yang standar. Jadi penjumlahannya adalah menjumlahkan elemen-elemen atau komponen-komponen yang serentak, kemudian perkalian skalarnya adalah mengalihkan setiap komponen dengan skalar yang digunakan sebagai pengalinya. Ya, kemudian misalkan himpunan H ini seperti ini, jadi himpunan semua vektor dengan komponen x, 0, dengan mana x ini adalah anggota R. Ya, jadi himpunan ini tiada lain merupakan himpunan titik-titik pada sumbu x. Oke, pertanyaannya apakah H merupakan subruang dari R2? Ya, tentu saja kita akan lihat berdasarkan definisi. Ya, jadi perlu diperlihatkan pertama yaitu adalah apakah H ini merupakan subset atau subhimpunan dari R2. Oke, sehingga kita perlu lihat dulu bagaimana ilustrasinya. Ya, jadi ilustrasinya demikian. R2 ini adalah seluruh titik-titik yang berada pada koordinat kartesius 2 dimensi ini. Jadi daerah yang berwarna hijau ini adalah sebagai perwakilannya, tentu saja bisa diperluas, itu adalah R2. Sementara H itu adalah semua titik-titik yang berada di sumbu X. Oke, kita bisa lihat bahwa komponennya adalah X, 0, yaitu komponen untuk Y-nya bernilai 0, sehingga ya kita bisa cermati bahwa H itu adalah himpunan semua titik-titik yang berada pada garis yang berwarna biru ini. Oke, sehingga dengan mudah kita bisa cermati bahwa H itu merupakan subset dari R. Oke, kita bisa lihat bahwa R2 itu adalah semua vektor dengan komponen X, Y, yaitu semua titik-titik pada bidang koordinat, sementara H itu adalah vektor dengan komponen X, 0, tidak lain adalah semua vektor atau semua titik-titik yang berada pada sumbu X. Sehingga jelas kita bisa buktikan bahwa H itu merupakan subset dari R2. Oke, kita sudah memperoleh bahwa H merupakan subset dari R2. Selanjutnya kita akan memperlihatkan atau menyelidiki apakah H ini memenuhi ke-10 aksioma dari ruang vektor. Karena apa? Karena untuk menyelidiki H merupakan subruang atau tidak, kita harus menyelidiki aksioma-aksioma yang ada pada ruang vektor. Kita bisa cepat saja. Untuk aksioma 1 itu terpenuhi. Kita bisa lihat dengan mengambil 2 sembarang anggota H. Jadi anggota H pasti bentuknya seperti ini. Komponen keduanya selalu bernilai 0 sesuai dengan definisi dari anggota H. Kemudian untuk penjumlahannya kita bisa lihat. Jadi penjumlahan standar itu menjumlahkan antar komponen, dan lagi-lagi bentuk hasilnya adalah X1 plus X2, 0. Oke, sekali lagi ini merupakan anggota H karena komponen keduanya bernilai 0. Oke, jadi aksioma 1 terpenuhi, yaitu sifat tertutup. Oke, untuk aksioma 2, untuk komutatifnya ya saya kira mudah untuk dilihat. Begitupun juga aksioma 3 untuk asosiatifnya saya kira juga mudah dilihat, itu terpenuhi. Aksioma 2 dan aksioma 3 terpenuhi. Untuk aksioma 4 kita perlu lihat apakah elemen identitas pada penjumlahan ada di H. Ya, kita tahu 0,0. Ya, sekali lagi ini merupakan anggota H, jadi syarat anggota H itu cukup komponen keduanya bernilai 0 dan komponen pertamanya ya adalah merupakan anggota-anggota dari himpunan semua bilangan real. Jadi 0,0 ini pasti merupakan anggota H. Ya, ketika dijumlahkan ya jadi 0,0 ini sendiri merupakan identitas terhadap penjumlahan. Oke, sementara aksioma yang kelima ya untuk setiap X 1,0 elemen H maka bisa dipastikan inverse-nya adalah berbentuk min X1, 0. Oke, dan ini juga merupakan anggota A karena sekali lagi komponen keduanya bernilai 0. Oke, untuk aksioma ke-6, apakah tertutup terhadap perkalian skalar? Kita bisa lihat perkalian skalarnya untuk sembarang K, elemen R, dan sembarang X 1,0 anggota H. Kita bisa lihat definisinya, perkalian skalar itu adalah mengalihkan dengan skalar setiap komponennya, sehingga hasil kalinya akan berbentuk K X1, K K0. Oke, sekali lagi hasilnya adalah komponen keduanya tetap bernilai 0 sehingga merupakan anggota H. Jadi aksioma 6 juga terpenuhi. Untuk aksioma 7 saya kira bisa dengan mudah kalian mengerti. Untuk distributifnya terpenuhi juga. Begitupun juga aksioma 8 distributif tipe 2. Aksioma 9 ini juga dapat dengan mudah saya kira kalian untuk pahami, dan juga aksioma 10. Ya, sehingga
himpunan H ternyata memenuhi 10 aksioma yang ada dalam ruang vektor. Sehingga himpunan H ini merupakan subruang dari R2. Tentu saja kalau kita membuktikan ke-10 aksioma ini, tentu saja kita akan sedikit mengalami kesulitan, terlebih lagi tidak begitu efisien. Sehingga untuk menyelidiki suatu himpunan merupakan subruang atau tidak, sekiranya perlu suatu sifat yang bisa kita gunakan untuk menyelidiki, sehingga tidak ke-10 aksioma ini kita gunakan untuk menyelidiki suatu himpunan merupakan subruang atau tidak. Oke, jadi untuk pembahasan berikutnya kita akan membahas terkait dengan teorema subruang, yang mana kita bisa gunakan untuk menyelidiki suatu himpunan merupakan subruang atau tidak dengan tidak menyelidiki ke-10 aksioma pada ruang vektor. Oke, jadi untuk teorema subruang sendiri berbunyi seperti ini. Diberikan V merupakan ruang vektor atas R, himpunan W subset dari V merupakan subruang jika dan hanya jika himpunan W tersebut tertutup terhadap operasi penjumlahan dan terhadap perkalian skalar. Oke, yaitu untuk yang pertama ini adalah ketertutupan terhadap penjumlahan, dan yang kedua ini adalah ketertutupan terhadap perkalian skalar. Tiada lain dalam aksioma ruang vektor, untuk 1 merupakan aksioma 1 dan untuk 2 merupakan aksioma 6. Oke, jadi dalam teorema ini dijelaskan bahwa untuk menyelidiki suatu himpunan merupakan subruang atau tidak, cukup diselidiki 2 aksioma saja, yaitu aksioma 1 dan aksioma 6. Ketika keduanya memenuhi, berarti himpunan tersebut merupakan subruang, tapi ketika salah satunya tidak dipenuhi, maka himpunan tersebut bukan merupakan suatu subruang. Oke, jadi untuk bukti teorema ini kita akan bahas di akhir pembahasan. Kita akan membahas contoh-contohnya terlebih dahulu bagaimana menggunakan teorema subruang ini. Oke, untuk contoh 2 kita bisa peroleh bahwa jika V merupakan ruang vektor atas R, maka V paling tidak mempunyai 2 subruang, yaitu himpunan yang terdiri dari vektor 0 saja dan himpunan V itu sendiri. Ya, kedua subruang di atas ini disebut sebagai subruang yang trivial dari sembarang ruang vektor atas R. Jadi bagaimanapun bentuk himpunan ruang vektornya, bisa dipastikan paling tidak ada 2 subruang, yaitu subruang yang pertama adalah subruang yang hanya memuat vektor 0 dan subruang kedua adalah vektor yang memuat semua anggota dari ruang vektor tersebut. Oke, untuk contoh berikutnya kita akan lihat. Ya, ini adalah R3. Kita juga tahu bahwa R3 merupakan subruang atas R dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang standar. Selanjutnya kita coba lihat himpunan W. Ini adalah himpunan yang berbentuk X, Y, Z dengan syarat X-nya lebih dari 0, Y-nya lebih dari 0, dan Z-nya lebih dari 0. Oke, kalau kita lihat dalam ruang dimensi 3, ini tiada lain adalah titik-titik yang terletak pada oktan pertama. Oke, jadi jelas bahwa W ini juga merupakan subset dari R3. Oke, kita coba lihat sifat 1. Kita ambil 2 sembarang anggota himpunan W. Ya, X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2. Ini artinya bahwa X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2 semuanya lebih dari 0 berdasarkan keanggotaan ataupun syarat keanggotaan dari himpunan W. Lalu kita coba jumlahkan. Jadi kita jumlahkan elemen pertama dan elemen kedua dari W berdasarkan definisi penjumlahan yang standar, berarti penjumlahan antar elemen. Ya, karena X1 dan X2 ini lebih dari 0, maka X1 plus X2 pasti lebih dari 0. Y1 dan Y2 lebih dari 0, maka Y1 plus Y2 juga pasti lebih dari 0. Begitu pula untuk Z1 plus Z2 pasti lebih dari 0. Oleh karena itu, jumlahannya, setiap komponennya ternyata semua lebih dari 0, sehingga merupakan anggota dari W. Oke, sehingga sifat 1 terpenuhi. Oke, untuk sifat 2 ternyata tidak terpenuhi. Diambil sembarang X1, Y1, Z1, W, yaitu berarti X1, Y1 lebih dari 0, dan kita bisa memilih min 1 anggota R,
sehingga kalau kita kalikan, ini hasilnya akan menjadi negatif X1, negatif X2, negatif X1, negatif Y1, negatif Z1. Ini bukan anggota dari W. Kenapa? Ya karena min X1 itu kurang dari 0, negatif Y1 juga kurang dari 0, dan negatif Z1 itu juga kurang dari 0. Ya, sehingga sifat yang kedua, jadi atau sifat ketertutupan terhadap perkalian skalar tidak dipenuhi oleh himpunan W. Sehingga dalam contoh 3, himpunan W bukan merupakan subruang. Oke, untuk contoh subruang yang lainnya kita bisa lihat contoh 4 misalkan. Jadi ini contoh yang sedikit abstrak, kita coba pahami pelan-pelan. Diketahui himpunan P merupakan subruang atas R, dan kemudian misalkan V1, V2 sampai Vn itu adalah anggota V. Ya, dari V1, V2, Vn ini kita akan membentuk himpunan H dengan definisi seperti ini. Jadi himpunan H ini berbentuk K1 kali V1 ditambah K2 V2. Ini adalah perkalian skalar antara K1 dan V1. Jadi definisi penjumlahan dan perkalian skalar pada P tidak didefinisikan secara eksplisit, tapi kita bisa lihat bahwa plus ini menandakan bahwa penjumlahan pada himpunan V, dan K1 V1, K2 V2 sampai Kn Vn ini merupakan perkalian skalar pada V. Dan tentu saja K1, K2 sampai Kn ini adalah anggota R. Ya, nanti kita akan bahas di subbab berikutnya bahwa bentuk ini itu merupakan bentuk kombinasi linier dari anggota-anggota V. Oke, lalu pertanyaannya, apakah himpunan H yang berbentuk demikian ini merupakan subruang dari V? Oke, saya kira jelas bahwa H ini adalah subset dari, ini maksudnya adalah subset dari V, bukan subset dari R. Kenapa? Karena sekali lagi V merupakan ruang vektor, jelas bahwa K1 kali V1 ini adalah anggota V karena tertutup terhadap perkalian skalar. K2 V2 juga anggota V, sampai Kn Vn juga anggota V. Kemudian ketika ini dijumlahkan, ya kembali lagi merupakan anggota V karena tertutup terhadap operasi penjumlahan. Sehingga jelas bahwa setiap kita mengambil anggota H pasti juga merupakan anggota V. Oleh karena itu H ini merupakan subset dari V, jadi bukan subset dari R ya, jadi subset dari V. Kemudian kita lihat apakah sifat satu terpenuhi. Ya, ternyata sifat satu terpenuhi. Misalkan kita ambil vektor X dan vektor Y di H. Nah, ini artinya apa? Ini artinya adalah X ini akan berbentuk A1V1 ditambah A2V2 ditambah ANVN sesuai dengan definisi dari himpunan H, yaitu dengan A1, A2 sampai AN itu adalah anggota R. Y pun juga berbentuk kombinasi linear dari V1 sampai Vn, yaitu berbentuk B1V1, B2V2 ditambah sampai seterusnya BNVN, dengan B1 sampai Bn itu adalah anggota R. Lalu kita jumlahkan X plus Y, berarti kita menjumlahkan ini, ya karena sekali lagi bersifat komutatif, asosiatif, dan distributif, ya ini kita bisa dapatkan akhirnya seperti ini. Jadi hasil akhirnya adalah A1B1 kali V1, A2B2 kali V2 ditambah dan seterusnya sampai ditambah dengan AN plus BN kali VN. Ya tentu saja ini merupakan anggota dari H karena bentuknya adalah bentuk kombinasi linear dari V1, V2 dan seterusnya sampai Vn. Ya karena A1 B1 anggota V, tentu saja A1 plus B1 anggota V sampai dan seterusnya AN dan BN ini adalah anggota V, maka AN plus BN juga anggota R. Oke, sehingga ini bisa merupakan anggota dari H, sehingga sifat satu terpenuhi yaitu tertutup terhadap penjumlahan. Oke, bagaimana dengan sifat 2? Sifat 2 juga terpenuhi. Kita bisa mencobanya dengan mengambil sembarang K anggota R dan X anggota H. Oke, untuk X anggota H, ini artinya seperti ini, sama dengan yang di atas. Kemudian ketika kita kalikan, oke, jadi kita kalikan, kemudian hasilnya ini jelas juga merupakan anggota H. Karena sekali lagi, K kali A1 dengan K anggota R, A1 anggota R, jelaslah K kali A1 juga anggota R. Begitu juga ini pasti merupakan anggota R,
dan yang terakhir juga pasti merupakan anggota R. Ya, sehingga K kali X itu merupakan anggota H, sehingga sifat 2 bisa terpenuhi, yang kesimpulannya adalah bahwa himpunan H merupakan subruang dari himpunan V. Oke, itu beberapa contoh untuk subruang, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Oke, untuk berikutnya kita akan coba lihat teorema-teorema yang berlaku di ruang vektor. Nanti sekiranya teorema ini yang kita akan gunakan untuk membantu pembuktian kita untuk terkait dengan teorema subruang. Oke, jika diketahui himpunan V merupakan ruang vektor atas R, U merupakan sebarang anggota V, dan K merupakan sebarang skalar R, ya ada 3 sifat yang berlaku bahwa nolnya R kali U sama dengan vektor 0. Jadi bedakan antara 0 yang tercetak tebal dan 0 yang tercetak tebal dan 0 yang tidak tercetak tebal. 0 yang tercetak tebal itu adalah anggota V, sementara 0 yang tidak tercetak tebal itu adalah anggota R. Oke, kemudian yang kedua, K kali vektor 0 itu sama dengan vektor 0, dan nomor 3 negatif U yaitu sama saja dengan negatif 1. Negatif 1 adalah anggota R dikalikan dengan vektor U. Oke, kita akan coba lihat untuk buktinya. Untuk yang pertama, ya kita 0 kali U sama dengan 0 tambah 0 kali U. Ya, 0 ini ya dengan sifat 0, 0 tambah 0 itu sama dengan 0. Ini adalah sifat bilangan 0, saya kira. Kemudian untuk ini sendiri, karena U merupakan anggota V dan V merupakan ruang vektor, sehingga berlaku sifat distributif di sini, sehingga kita dapatkan 0U ditambah dengan 0U untuk ruas kiri tetap. Oke, jadi sifat distributif tipe 2. Kemudian untuk yang ini, keduanya ini adalah masing-masing merupakan anggota V, sehingga masing-masing mempunyai inverse terhadap penjumlahan. Ya, saya sebutkan inverse-nya ini negatif 0U. Oke, kedua ruas ditambahkan dengan negatif 0U, jadi elemen inverse, sehingga untuk ruas kiri akan menjadi 0, ya 0 vektor, dan ruas kanan ya tinggal 0U, sehingga terbukti sudah sifat 1 ini. Oke, jadi cukup sederhana pembuktiannya untuk sifat 1. Oke, sementara untuk sifat 3 kita coba bagaimana membuktikan negatif U sama dengan min 1 kali U. Ya, kita akan mulai dari sifat inverse, yaitu bahwa U adalah sebarang anggota V, berarti akan ada negatif U yang merupakan inverse dari U, sehingga negatif U tambah U sama dengan 0. Ini adalah sifat inverse pada ruang vektor atau aksioma 5. Kemudian kita tahu bahwa U dengan menggunakan aksioma 10, bahwa U itu adalah sama dengan 1 kali U, ya. Jadi aksioma 10 di ruang vektor dapat kita lihat bahwa 1 kali U sama dengan U untuk setiap U anggota V. Kemudian ya kita bisa menambahkan kedua ruas dengan negatif 1 kali U, ya. Jadi kedua ruas kita tambahkan. Oke. Dan kemudian apa yang bisa kita dapatkan? Jadi untuk dua suku ini ya, jadi bisa berlaku sifat distributif tipe 2. Jadi ini kita bisa buat jadi 1 demikian. Sementara yang kanan ini 0 ditambah dengan negatif 1 kali U sama dengan negatif 1 kali U, karena 0 sendiri adalah elemen identitas pada ruang vektor. Ya, jadi dengan aksioma 8 dan juga aksioma 4 ini bisa berlaku demikian. Oke, lalu kemudian ini hasilnya adalah 1 tambah min 1 tiada lain itu adalah 0. Jadi negatif U tambah 0U sama dengan negatif 1 kali U. Sementara 0U itu sendiri berdasarkan sifat 1, 0 kali U hasilnya adalah vektor 0. Ya, jadi min U tambah vektor 0. Vektor 0 itu adalah identitas, sehingga menghasilkan negatif U. Jadi kita dapatkan negatif U sama dengan negatif 1 kali U, sehingga teorema 3 atau sifat yang ketiga bisa terbukti. Oke. Ya, untuk sifat 2 silahkan nanti bisa dikerjakan sebagai latihan. Oke, lalu kita sampai pada pembahasan terakhir, yaitu bagaimana membuktikan teorema subruang. Oke, teorema subruang kembali saya tuliskan. Jika V merupakan ruang vektor atas R, kemudian W subset dari V merupakan subruang jika dan hanya jika W itu tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Oke, jadi karena jika dan hanya jika, berarti pembuktian ini akan terjadi dua arah ke kanan maupun arah ke kiri. Untuk arah ke kanan,
Jadi untuk arah ke kanan berarti apa? Berarti jika W ini merupakan subruang, maka W tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Oke, saya kira ini sangat jelas sekali karena apa? Kalau W merupakan subruang berarti apa? Berarti W memenuhi ke-10 aksioma ruang vektor. Ya, salah satunya atau salah duanya adalah aksioma 1 dan aksioma 6 sehingga sangat jelas terbukti memenuhi kedua aksioma ini. Oke, namun sebaliknya artinya jika W hanya memenuhi dua aksioma yaitu aksioma 1 dan aksioma 6, apakah W ini merupakan subruang dari V? Ini yang perlu kita buktikan. Oke. Jadi untuk membuktikan ke arah kiri, maka kita harus membuktikan W merupakan ruang vektor atas R, yaitu memenuhi aksioma 1 dan aksioma 10. Dengan dipenuhinya aksioma 1 dan aksioma 6. Jadi kita menunjukkan ada 8 aksioma yang harus terpenuhi oleh himpunan W. Oke, namun kita akan bisa dipermudah. Kita tahu bahwa aksioma 2 komutatif, aksioma 3 asosiatif, aksioma 7 distributif tipe 1, aksioma 8 distributif tipe 2, kemudian aksioma 9 asosiatif skalar dan vektor, dan aksioma 10 identitas skalar itu otomatis terpenuhi karena sifat-sifat tersebut langsung dapat diturunkan dari himpunan V. Jadi maksudnya begini, misalkan saya ambil aksioma 2 itu adalah komutatif. Jadi di dalam himpunan V semua elemen-elemennya bersifat komutatif terhadap operasi penjumlahan. Ini juga akan berlaku otomatis untuk semua elemen yang ada di himpunan W, karena himpunan W itu memuat semua atau dalam semua anggota himpunan W itu merupakan anggota himpunan V. Jadi di dalam W, himpun-himpunan ataupun elemen-elemen yang ada di dalam W pasti akan memenuhi sifat komutatif terhadap penjumlahan. Jadi itu yang dimaksud sifat-sifat yang langsung diturunkan dari himpunan V. Oke, sehingga dari sini kita sudah melihat bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ada 6 yang bisa kita buktikan secara langsung, dan juga tambahannya yang diketahui ada 2, jadi sudah ada 8. Maka kita hanya tinggal membuktikan 2 aksioma lagi, yaitu aksioma 4 dan aksioma 5. Jadi kita akan perlihatkan bahwa aksioma 4 terpenuhi, yaitu apa? Yaitu adalah elemen identitas itu ada di W, dan kemudian setiap elemen W memiliki inverse terhadap penjumlahan di W, itu aksioma 5. Kita lihat untuk aksioma 4. Oke, jadi diketahui bahwa ini adalah diketahui K anggota R, dan untuk setiap K anggota R dan W anggota W berlaku KW elemen W, artinya diketahui sifat 2 atau aksioma 6 terpenuhi. Oke, jadi dari yang diketahui sehingga kita bisa dapatkan, karena untuk setiap anggota R berarti kita bisa memilih 0 anggota R dan sembarang W anggota W. 0 kali W itu merupakan anggota W. Sementara 0 kali W ini berdasarkan sifat 1 pada teorema ruang vektor di slide sebelumnya. 0 kali W itu merupakan vektor 0. Karena 0 kali W anggota W, otomatis juga vektor 0 juga merupakan anggota W. Jadi aksioma 4 sudah berhasil kita perlihatkan ternyata bisa dipenuhi. Oke, untuk yang terakhir aksioma 5, ya dengan cara yang sama kita juga bisa memilih negatif 1 anggota R dan sembarang W anggota W. Karena aksioma 6 terpenuhi, maka min 1 kali W juga merupakan anggota W. Ya, berdasarkan sifat 3 di slide sebelumnya bahwa min 1 kali W itu sama dengan negatif W. Karena min 1 kali W adalah anggota W, jadi kita dapatkan negatif W juga merupakan anggota dari W, sehingga aksioma 5 terpenuhi. Ya, dengan demikian jadi seluruh aksioma 1 sampai 10 sudah terpenuhi. Jadi terbukti bahwa W itu merupakan subruang dari V. Ya, jadi ini adalah pembuktian teorema subruang. Oke, dan bagian terakhir kalian bisa mengerjakan latihan-latihan soal untuk mengasah lagi keterampilan kalian dalam memahami konsep subruang. Oke, jadi soal nomor 1 ini adalah saya minta kalian untuk membuktikan sifat 2 pada teorema ruang vektor. Kemudian yang nomor 2 juga soal pembuktian, dan soal 3 sampai soal 7 kalian diminta untuk menyelidiki himpunan-himpunan yang diberikan, apakah
dan